Selamat siang, kami dari kelompok 7. Di sini kami akan membuat video wawancara mengenai interaksi sosial di Korami 10 Kanajawa. Namun, sebelum memulai video, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Desa Priscila sebagai moderator dan teman saya Rafael Immanuel Basiridaya sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Napan Senturi sebagai anggota. Perkenalkan, nama saya Surya Senturi sebagai anggota. Selamat siang, Pak. Ya. Kami dari siswa SMA Negeri 1 Kanajawa datang ke sini ingin melakukan tugas video Pak dengan mewawancari Bapak Devi. Apakah Bapak mengizinkannya? Ini program dari sekolah Iya, Pak. ditujukan ke tentara Iya, Pak. atas dasar izin guru. Memang ini studi, Iya, Pak. boleh? Ya, bersedia. Dengan Bapak siapa namanya? Nama saya Sesan Kepala. Nama saya Sesan Kepala Edi Saputra Silalagi. Sudah? Pangkat jelas, nama jelas, atribut jelas. Koramil 10 Kanajawa. Kalau mau wawancara bagus kita di dalam. Bisa? Bisa, Pak. Oke, ayo. Dari SMA mana tadi? SMA Dari Negeri 1 1 Kanajawa, Pak. Apa yang pertanyaan? Jadi di sini kan kami memiliki dua pertanyaan kepada Bapak. Yang pertama, kenapa Bapak ingin menjadi seorang tentara? Jawabannya, kenapa saya ingin menjadi seorang tentara? Pertama saya jawab, itu cita-cita saya sejak kecil. Setelah tamat sekolah, saya melatih diri saya untuk mendaftarkan menjadi seorang tentara. Dan kalau Pertanyaan yang kedua, Pak, siapa yang memotivasi Bapak sehingga Bapak ingin masuk tentara? yang memotivasi saya pertama karena itu cita-cita. Yang pertama diri sendiri, dibantu dukungan oleh saudara, orang tua, dan berlatih memotivasi saya untuk mengabdi kepada negara. Pertanyaan yang ketiga, di mana Bapak melakukan pelatihan selama kerja di Kasis? Saya melaksanakan pelatihan pertama saya mendaftar dari Medan. Setelah saya seleksi 3 bulan dinyatakan lulus, saya dikirim untuk menjadi calon siswa di Resimen Induk Militer 1 Bukit Barisan, yaitu Rindam 1 Bukit Barisan Komandan Sentra. Baik, pertanyaan yang keempat, apa saja kesulitan yang Bapak alami saat menjadi seorang Kasis? Kesulitan yang saya alami juga dengan rekan-rekan saya satu pendidikan adalah untuk menggabungkan sifat yang dasarnya kita dari umum, dari sipil menjadi seorang tentara sangat sulit. Karena kita harus tunduk kepada hukum dan pimpinan serta juga pelatih kita yang membentuk kita menjadi seorang militer. Untuk menggabungkan semua pemikiran orang untuk menjadi satu pemikiran itu sangat sulit. Tetapi dalam proses pelatihan kurang lebih 5 bulan pendidikan awal dilanjut dengan kejuruan 3 bulan, kita terbentuk menjadi seorang militer. Ketika Bapak menjalani pelatihan, apakah Bapak pernah berpikir ingin menyerah untuk menjalannya? Sebutkan karena apa? Kalau berpikiran untuk menyerah, tidak. Karena kita di situ terstruktur, terorganisasi, mulai dari bangun tidur kita diberi kegiatan terjadwal, dari pendidikan dasar sampai kita pendidikan umum, dan kita dilatih untuk pendidikan tempur. Kita terorganisasi
Jadi kesempatan kita untuk menyerah itu karena itu cita-cita tidak ada. Dan di situ kami semua tidak ada yang mengatakan kita menyerah, tidak. Semuanya mampu, karena itu semuanya cita-cita. Apa yang akan selalu kamu ingat saat menjalani pelatihan sebagai kasus? Sama seperti soal yang diberikan pertama tadi. Hal apa yang harus hal apa? Yang selalu kamu ingat saat menjalani pelatihan sebagai kasus? Hal yang saya ingat pada saat menjalani menjadi seorang casis adalah untuk membentuk suatu jiwa korsa dan kekompakan kepada ratusan orang itu tidak mudah dan itu tidak akan terlupakan karena kita terlahir dari rahim ibu yang berbeda, dibesarkan dari adat istiadat keluarga yang berbeda, dikumpulkan jadi satu tempat, satu wadah, yakni tempat pendidikan. Itu tidak akan terlupakan karena di situ ada sedihnya, ada lucunya, ada bahagianya yang tadi kita tidak kenal dengan rekan kita dari Sumatera Barat, dari Aceh ataupun dari daerah-daerah mana, kita berkumpul di situ semua. Itu pasti tidak akan terlupakan dan terkesan. Pertanyaan ketujuh, bagaimana perjalanan Bapak mulai dari pelatihan kasus hingga menjadi tentara saat ini? Perjalanan singkat dinas saya sekarang sudah berdinas selama 25 tahun. Kalau dibilang lebih panjang perjalanan dinas saya dibanding umur kalian, betul? Jadi saya menempuh pendidikan itu dari umur 19 tahun, mendaftar dari Medan, pendidikan di Pematang Siantar. Penugasan pertama saya adalah di Batalion Infanteri 131 Braja Sakti di Sumatera Barat, tempatnya di Payakumbuh, dan melaksanakan tugas ke Timur satu kali, ke Ambon satu kali, ke Aceh 2 kali. Pengalaman yang tidak terlupakan sama saya pada saat tsunami. Saya tsunami di sana. Bulan 12 tahun 2004, tanggal 26 Desember. Di situ terjadi tsunami. Dan itu sampai anak cucu saya nanti akan saya ceritakan. Karena itu tidak akan terlupakan dan sangat berkesan. Ada lagi? Jelaskan tugas utama seorang tentara. Jelaskan tugas utama seorang tentara adalah pengaman negara, pemersatu negara kesatuan Republik Indonesia. Kita tidak boleh terpecah belah, tidak boleh bercerai-berai. Kita tetap timbulkan kepada generasi muda. Kalau kaum milenial seperti kalian ini harus ditanamkan bela negara, biar kalian juga cinta kepada negara. Karena kenapa? Kalau tentara sudah bekerja menjalankan tugas pokoknya, masyarakat tidak akan bisa bekerja. Berarti kita sudah perang. Bukan berarti sekarang ini kami tidak bekerja. Karena kenapa? Ada 2 tugas pokok tentara, operasi militer dan operasi selain perang. Operasi selain perang adalah seperti ini. Menjadi seorang babinsa harus ke desa, mengetahui tentang wilayahnya yang diberikan oleh pimpinan, memahami struktur budaya, adat istiadat di kampung itu, memahami semua perangkat, bergotong royong kepada masyarakat, menanggulangi bencana alam. Pasti tentara duluan ada di situ. Menanggulangi banjir, saling bahu membahu untuk kesejahteraan masyarakat. Pertanyaan berikutnya, apa kesulitan yang Bapak alami saat bertugas? Kesulitan yang saya alami saat bertugas, saya rasa tidak ada. Karena sifatnya tentara ini apabila terbentur dengan kesulitan pasti melaporkan ke pimpinan atas. Apabila bisa kita tanggulangi dalam melaksanakan tugas, itu
adalah suatu keberhasilan bagi kita seorang tentara. Dan yang terakhir, bagaimana proses hukum yang terjadi jika seorang tentara tidak melakukan tugasnya sesuai dengan peraturan? Apabila seorang tentara melanggar peraturan, tidak sesuai dengan perintah atasannya, dia akan mendapatkan sanksi seperti hukuman disiplin militer. Hukuman disiplin militer itu ada dua. Hukuman berat 14 hari, hukuman ringan 21 hari. Hukuman ringan 21 hari itu dia akan diadakan pembinaan untuk merubah sifatnya di satuannya. Contohnya di kodim ataupun di batalion. Kalau hukuman berat, apabila dia melanggar hukuman berat seperti narkoba, pasti diproses. Pembunuhan yang melanggar hukum pasti diproses dan akan diproses dia di peradilan militer. Ada lagi? Hanya itu saja Pak. Jadi terima kasih atas waktu yang Bapak berikan kepada kami sehingga kami dapat melakukan wawancara di Koramil 10 Tanah Jawa ini, dan tugas ini akan kami berikan kepada guru kami. Jadi sekali lagi kami mengucapkan terima kasih kepada Bapak Ateti. Sama-sama. Pesan saya pada semua anak-anak milenial seperti kalian sekarang ini, ikuti aturan sekolah, jangan narkoba. Tanamkan cita-cita dalam diri kalian. Lihat yang di dada kalian itu apa dan berwarna apa. Merah putih kan? Harus semangat, mantap. Terima kasih atas kedatangan kalian kemari. Saya senang dari SMA 1 Tanah Jawa. Semoga ini menjadi inspirasi atau motivasi kalian untuk menggapai cita-cita. Terima kasih. A few moments later. Dari hasil wawancara kami memperoleh kesimpulan yaitu bahwa interaksi sosial sangat penting dalam hidup bermasyarakat, karena interaksi sosial membuat kehidupan bermasyarakat menjadi lebih dekat. Tanpa interaksi sosial maka kita tidak akan bisa untuk berkomunikasi dengan baik, dan interaksi sosial sangat perlu diterapkan dalam kehidupan sehari-hari supaya kita dapat menerapkan kehidupan yang saling membantu dan bersosialisasi dengan baik di lingkungan kita. Seperti tentara. Tentara adalah salah satu pekerjaan paling penting di negara ini, karena tugas mereka melindungi dan mengayomi rakyat Indonesia serta berinteraksi dengan rakyat, sehingga mereka harus memiliki interaksi sosial yang baik agar dapat berkomunikasi dengan baik dalam hidup bermasyarakat. Jadi itulah kesimpulan yang kami dapat dari hasil wawancara kami. Terima kasih. Oke, sekian dari hasil wawancara yang telah kami lakukan di Koramil 10 Tanah Jawa. Kami dari kelompok 7 mengucapkan mohon maaf bila ada kekurangan atau kesalahan dalam video wawancara tersebut. Sekali lagi kami ucapkan terima kasih.